Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansyari jadi korban penembakan yang dilakukan Kabak Ops AKP Dadang Iskandar di Mapolres Solok Selatan pada Jumat 22 November saat 2024. melakukan tindakan pidananya itu. Kalau tadi disebut Pak Arief, saat mengeksekusi itu dalam keadaan sadar dan sehat. Sampai ke Polda, dia dalam keadaan sehat. Kalau dia gangguan mental, nggak sehat, nggak mungkin dia nyetir sendiri dari Solok Selatan sampai ke Polda. Tidak mungkin dia sempat menghubungi pihak tertentu untuk mengawal dan seterusnya sampai akhirnya sampai di Polda. Dan pastinya ini masih berjalan proses hukumnya, pemeriksaannya. Kalau yang pertama kemarin saya sampaikan tentang apa yang harus saya ucapkan terkait dengan motif itu nanti biar saja dibuktikan nanti di persidangan. Ada hal-hal yang memang sulit sekali untuk memastikan seperti apa motif, karena ini antar pribadi bisa, atau antar pribadi ke organisasi, atau internal, atau konflik of interest. Ini sedang kami dalami sampai saat ini. Boleh jadi yang kami rilis kemarin itu ada perubahan manakala nanti ditemukan kesaksian dan pembuktian baru setelah kami memeriksa semua pihak, baik itu tersangka maupun saksi-saksi yang lain. Kan tadi ditanyakan oleh media dan ini juga yang ditunggu masyarakat. Tetapi tidak semua informasi itu harus diungkap saat ini sebelum semuanya diproses secara tuntas. Untuk motif memang sulit sekali untuk dibuktikan apakah itu saja masalahnya. Pastinya kami perlu waktu juga untuk mendalami motif itu. Kemarin sudah terekspos apakah masalah galian C, apakah masalah tambang, atau masalah pribadi yang lain, itulah yang sedang kami dalami. Tetapi itu karena saat saya press release awal itu meluruskan dari informasi pagi yang sudah beredar ke media, sehingga kami harus tetap berdasar pada pendalaman setelah memeriksa semua saksi termasuk tersangka. Termasuk scientific investigation sesuai dengan petunjuk arahan pimpinan itu menjadi bagian penting kami. Bagaimana nanti membuka handphonenya, bagaimana nanti membuka CCTV-nya, bagaimana nanti masalah senjatanya, proyektilnya, kelongsongnya, bagaimana dan mengapa. Kapolda Sumatera Barat, Irjen Suharyono menduga penembakan itu terjadi terkait adanya dugaan backing tambang ilegal. Apalagi Polres Solok Selatan memang tengah menangani kasus tambang ilegal galian C. Lantas bagaimana kronologi kasus polisi tembak polisi di Solok itu? Simak penjelasan berikut ini. Peristiwa polisi tembak polisi ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Sumatera Barat pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. Ketika itu AKP Ulil sedang melakukan penegakan hukum terkait adanya tambang ilegal jenis galian C. Ulil tak sadar dirinya diikuti Kabak Dadang di parkiran. Setelah diikuti dari belakang oleh Kabak Dadang, Ulil ditembak dari jarak dekat yang menyebabkan meninggal dunia di tempat. Yang dilakukan oknum ini adalah melakukan tembakan. Diduga kuat melakukan tembakan dari jarak dekat pada korban yang akhirnya meninggal dunia, kata Suharyono. Tembakan memang benar ada tembakan. Dari hasil visum dokter, 2 kali mengenai pelipis dan pipi, menembus tengkuk, ucap Suharyono. Dadang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penembakan Ulil. Dia saat ini dalam pengawasan penuh di Treskrimum Polda Sumbar dan menjalani proses hukum sesuai prosedur. Dadang pun terancam hukuman mati dan dijerat pasal berlapis pembunuhan berencana. Kombes Pol Andri Kurniawan menjelaskan motif Dadang melakukan penembakan karena tidak senang Ulil menangkap rekannya yang diduga pengusaha tambang ilegal. Polda Sumatera Barat, Polda Sumbar, masih mengusut kasus polisi tembak polisi yang terjadi di Polres Solok Selatan. Adapun motif dari peristiwa itu lantaran Kabak Ops AKP Dadang Iskandar tidak senang rekannya ditangkap terkait kasus dugaan tambang pasir dan batu, sirtu, ilegal. Motif yang bersangkutan melakukan adalah rasa tidak senang, di mana rekanan pelaku ini dilakukan penegakan hukum oleh korban di Polres Solok Selatan, sehingga yang bersangkutan mencoba meminta tolong, ujar Direktur Reskrimum Polda Sumbar Kombes Andri Kurniawan, Minggu, 24 November 2024. Kemudian tidak ada respons, selanjutnya yang bersangkutan melakukan penembakan. Jadi sementara keterangan dari tersangka kami dapatkan. Tentu kami penyidik akan mendalami, sambungnya. Menurut Andri, penyidik masih mendalami terkait peran Kabak Ops AKP Dadang Iskandar di kasus dugaan tambang sirtu ilegal tersebut. Termasuk siapa pemilik dari proyek galian mineral itu di kasus polisi tembak polisi. Sedang kita dalami, terang dia.
Adapun tersangka yang ditangkap oleh Kasat Reskrim Ulil Rianto Ansyari, disebutnya berprofesi sebagai sopir dari tambang Sirto. Sementara soal kedekatan dengan Kabak Ops AKP Dadang Iskandar juga masih dalam penelusuran penyidik. Kehadiran Tuhan yang Maha Esa. Kami tidak bisa mengungkapkan rasa sedih, juga marah dan kecewa. Kami semua sedih karena kehilangan harapan kami. Saya yakin juga Polri kehilangan aset yang berharga. Negara ini kehilangan aset yang berharga. Kami sangat sedih. Kami juga sangat marah sebenarnya. Marah dan kecewa. Marah karena ternyata kalau seandainya Anandarian mungkin gugur dalam pelaksanaan tugas menghadapi secara langsung pelanggar hukum, mungkin marah kami tidak seperti ini. Namun dia gugur justru di tempat yang seharusnya dia merasa aman. Seharusnya dia merasa nyaman di sana, dalam arti bahwa di Polres harusnya sangat aman, sehingga dia tidak waspada, sama sekali tidak. Berdasarkan bukti yang cukup, kita lakukan penahanan terhadap yang bersangkutan, dan penyidik telah menjerat dengan pasal berlapis mulai dari pembunuhan berencana pasal 340 KUHP, kemudian subsidiar 338 dan lebih subsidiar lagi ke 351. Yang bersangkutan minta tolong ke Pak Kabak Ops untuk bisa membantu, Andri menandaskan. Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, meminta penegak hukum mengusut tuntas penembakan terhadap Kasat Reskrim Polres Solok AKP Rianto Ulil Ansyari yang dilakukan Kepala Bagian Operasi, Kabak Ops, Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar. Kepolisian Daerah, Polda, Sumatera Barat, Sumbar, menjerat Kabak Ops Kepolisian Resor Solok Selatan AKP Dadang Iskandar dengan pasal pembunuhan berencana. Pelaku ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal 340 KUH Pidana tentang pembunuhan berencana, dikata Kepala Bidang Humas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistiawan didampingi Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Andri Kurniawan dalam jumpa pers di Padang. Jika menilik pasal yang disangkakan yakni pasal 340 KUH Pidana, maka AKP Dadang Iskandar terancam hukuman maksimal yaitu pidana mati. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar Kombes Pol Andri mengatakan pembunuhan berencana dipakai oleh pihaknya setelah mendalami kronologis serta keterangan para saksi. Salah satunya adalah jumlah peluru yang dibawa oleh tersangka ketika ia mendatangi korban AKP Rianto Ulil Ansyari di kantor Polres Solok Selatan pada Jumat 22 November 2024. Pemeriksaan ini masih terus bergulir sesuai dengan janji Bapak Kapolda. Maksimal 7 hari apabila pemeriksaan selesai langsung dilakukan sidang kode etik, ya, langsung dilakukan sidang kode etik. Dan untuk penanganan kasus ini bisa secara bersamaan dari